bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan urapi setiap kami. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Jamah bibir anak-Mu Tuhan Yesus, bibir lidah anak-Mu, biarlah Engkau yang berbicara bagi setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Oke, kita pagi ini ada di hari terakhir di bulan Oktober, tanggal 31. Dan uh, tema kita di bulan Oktober adalah staying vigilant atau tetap waspada. Dan tema kita di minggu ini adalah living wisely and alertly atau hidup dengan bijaksana dan waspada. Masih di sini, wisely sendiri artinya berhikmat. Uh, jadi contoh di Alkitab tuh Daniel ya kemarin dibahas oleh Kak Grace tentang Daniel. Ini adalah contoh dari Alkitab yang penuh hikmat, berhikmat, bahkan dia dipakai oleh tiga raja besar dan satu pemerintahan Koreasi. Jadi dia tuh mungkin kalau zaman sekarang mungkin seperti uh, kemarin Sri Mulyani dipakai beberapa uh, kabinet gitu ya, beberapa kali kabinet. Kalau kata berhikmat, wisely sendiri artinya bijaksana, penuh pertimbangan, bertindak dengan pemahaman serta kearifan. Eh, Daniel ini tokoh yang mau belajar dan mau diajar dan dia mengandalkan Tuhan. Kenapa? Di Daniel 1 ayat 3 sampai 4 masih di sini ya. Dikatakan Daniel adalah seorang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak dan mempunyai pengertian tentang ilmu. Ini orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kaldim. Jadi dan dia sendiri adalah orang yang mau belajar dan mau diajar dan dia mengandalkan Tuhan sehingga dia didapati 10 kali lebih cerdas. Ah, Kemudian Wesley, apa namanya? Alertly, alertly itu punya arti dari sadar dan waspada, tidak lengah, responsif, ini yang penting dan memperhatikan waktu dan tidak membuang kesempatan. Ah, apa kalau di kehidupan sehari-hari living alertly itu adalah contohnya adalah seperti notifikasi handphone ya. Jadi kalau kita apa namanya punya handphone kita akan 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 terjaga gitu ya. Oh, ini ada notifikasi. Kalau kalau sampai kita tidak terjaga berarti kemungkinan antara mungkin eh, kita sedang mengabaikan handphone itu atau mungkin kita sedang ada kegiatan lain itu makanya kita jadi tidak alert. Contoh lain tuh kalau living alertly adalah menjadi suami siaga. Jadi kalau ketika istri sedang mengandung, sedang sedang siap-siap untuk melahirkan, contohnya Pak Weli, teman saya di P01, dia menjadi saat ini menjadi benar-benar suami siaga yang alertly. Jadi dia harus waspada, harus nggak boleh lengah ketika istrinya nanti akan melahirkan seperti itu ya. Beresponsif. Jadi kalau ada apa-apa, dia harus tanggap. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan baru, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Kalau saya suka membandingkan dengan bahasa-bahasa lain ya. Uh, Kadang saya membandingkan dengan bahasa Jawa, uh, tapi ini saya membandingkan dengan bahasa Inggris. Kalau kalau dulu orang tua saya suka membandingkan dengan bahasa Jawa karena mereka tidak tidak terlalu berbahasa Inggris. Ini kalau Bapak Ibu bisa bahasa apa ada kitab bahasa Batak atau bahasa Manado bisa bisa juga membandingkan karena ini saling melengkapi gitu ya. Karena bahasa kita tuh sangat terbatas. Kalau di bahasa Inggris yang terjemahan TPT ini ayat 15 dan 16 itu digabung. So be very careful how you live.
not being like those with no understanding, but live honorably with true wisdom. For we are living in evil times. Take full advantage of every day as you spend your life for His purposes. Ada kata His purposes. 17, you don't live foolishly, for then you will have discernment to fully understand God's will. Jadi kalau dari terjemahan TPT ini bisa kita simpulkan bagaimana hidup bijaksana dan waspada. Yang pertama, uh, hidup dengan hati-hati, be careful. Kemudian yang kedua adalah hidup dengan pengertian, tujuan, living with understanding. Yang warna kuning ini yang saya highlight kuning. Sekali lagi, hidup dengan pengertian, hidup dengan tujuan, living with understanding. Kemudian yang ketiga, hidup dengan cara terhormat. Ini yang warna hijau. Sorry, yang warna ungu, live honorably with true wisdom. Hidup dengan cara terhormat. Kemudian eh, kemudian hidup dengan hikmat Tuhan. Ya, dia kan katakan true wisdom ya, dengan wisdom, dengan hikmat sejati. Kemudian manfaatkan hidup dengan efektif dan benar. Ini yang warna apa namanya biru ini. Take full advantage of every day as you spend your life for His purposes. Manfaatkan waktu dengan efektif dan benar sesuai dengan tujuan Tuhan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengerti kehendak Tuhan, yaitu you will have discernment to fully understand God's will. Yang pertama kita mau kupas, yang pertama adalah hidup dengan hati-hati. Ayatnya di 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Eh, Hidup dengan hati-hati ini yang arti adalah hidup dengan tidak sembrono, hidup tidak sembarangan, hidup tidak asal, ya, tidak ngasal. Di kalau kemarin siapa ya, Kak Grace atau Kak Alita bicara tentang hati-hati itu seperti orang yang ibaratnya orang berjalan di sebuah jalan yang sempit dan kiri kanan tuh jurang yang dalam. Itu kita akan waspada, kita akan hati-hati dengan ketika kita berjalan di situ ya. Kenapa kita harus hati-hati? Karena iblis selalu mengincar kita. Iblis 2 minggu yang lalu saya membagikan iblis mencari waktu yang tepat untuk menjatuhkan kita, untuk menjatuhkan kita. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tetap waspada, kita harus hati-hati. Tadi kita nggak boleh sembrono, kita nggak boleh ngasal, karena kita ini adalah perwakilan kerajaan Kristus ya. Jadi kita harus tahu eh, di mana kita berada, kita harus sadar eh, apa namanya kalau kita ini rentan kali sekali jatuh, nggak ada manusia yang kuat, makanya kita harus hati-hati. Kita harus mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Yang kedua adalah hidup dengan pengertian dan tujuan. Eh, yaitu bisa dikatakan hidup dengan dalam perencanaan, tidak apa namanya hidup dengan pengertian. eh Tidak dengan apa namanya tidak asal gelundung gitu ya. Kalau ayatnya di Lukas 14 ayat 28 kita baca sama-sama. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kita nggak ada yang bangun rumah, nggak cukup, mulai dulu lah gitu. Nanti tengah-tengah ya kurang, terus akhirnya kita tidak bisa menyelesaikannya, atau mungkin kita ibarat mau perang tapi tanpa ada perencanaan matang, apa namanya, tanpa mengatur strategi perangnya gitu ya. Yang penting jalan dulu. Yang ada kita kalah duluan gitu ya. Jadi eh, hidup itu harus perlu ada pengertian dan tujuan.
Mungkin ini bukan cuma jangka panjang, tapi juga hari demi hari itu kita juga harus hidup dengan pengertian dan perencanaan, bukan bukan sekedar mengalir ya. Tidak zamannya sekarang kita hidup mengalir, gitu. Tapi kita hidup dengan pengertian. Kita mau ngapain hari ini, apa apa kita rencanakan, agenda kita hari ini, mungkin rencana bulan depan, rencana setahun ke depan, semuanya harus direncanakan. Sorry. Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Sekali lagi, Amsal 24 ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Orang gagal bukan karena mereka merencanakan untuk gagal, tapi karena mereka gagal merencanakan. Sekali lagi, orang gagal bukan karena mereka uh, merencanakan untuk gagal, tapi mereka karena mereka gagal untuk merencanakan. Lebih baik kita sudah merencanakan tapi gagal daripada kita nggak pernah merencanakan sama sekali gitu ya. Uh, jadi ada baiknya untuk kita hidup dalam perencanaan dengan hikmat yang Tuhan berikan pada setiap kita. Tidak asal tidak asal jalan gitu ya. Oke, yang berikutnya, yang ketiga, hidup dengan cara terhormat. Uh, Ayatnya di Roma 13 ayat 13. Sama-sama kita baca, marilah kita hidup dengan sopan. Seperti pada siang hari, dengan jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan, dengan cara terhormat. Eh, Cara terhormatnya adalah melakukan hal-hal yang mulia, bukan yang tercemar. Eh, Apa namanya? Karena kita sekali lagi kita warga kerajaan ya, kita sebagai bangsawan, bukan kita sebagai kaum bangsawan, yaitu kita karena kita ini adalah anak-anak Allah gitu ya. Jadi kita harus mencerminkan kita ini adalah putra-putra kerajaan. Jadi cara kita juga harus hidup dengan cara yang terhormat, dengan cara yang sopan. Hidup sebagai anak-anak terang, karena kita adalah pewaris kerajaan Allah. Oke, di Efesus 5 ayat 8 sampai 10 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sekali lagi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, kita harus sadar kita adalah anak-anak terang. Kita hidup dengan cara terhormat, dengan cara yang sopan gitu ya. Yang keempat adalah hidup dengan hikmat Tuhan. Tadi dikatakan hidup dengan true wisdom ya, living with true wisdom, hikmat Tuhan. Eh, tadi kita belajar tentang tentang apa namanya Daniel ya, Daniel itu hidup dengan hikmat Tuhan. Tapi kalau kita dikatakan kita baca di Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar Allah ialah akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi eh, untuk kita punya hikmat Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Di Amsal 9 ayat 10 ayat 11, Amsal 9 ayat 10 dan 11, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Karena itu, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Karena oleh aku ini adalah hikmat ya. Umur kita diperpanjang dan tahun-tahun hidup kita ditambah. Amsal 24 ayat 13-14, anakku makanlah madu sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan. Harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, hikmat itu penting sekali.
Daniel adalah contoh orang yang mengandalkan hikmat Tuhan dalam apapun juga. Bahkan dia akhirnya menjadi penasihat penasihat raja. Karena apa? Karena dia mengandalkan hikmat Tuhan. Tapi sebelum dia mengandalkan, tapi selain dia mengandalkan hikmat Tuhan, dia juga ada orang yang mau belajar. Katakan tadi kan, yang mau belajar, mau diajar, dan ditambahkan hikmat Tuhan. Jadi itu ada tiga tahapan itu ya. Dia mau belajar, mau diajar, dan ditambah hikmat Tuhan, takut akan Tuhan. Dia mau mengandalkan Tuhan. Makanya dia jadi 10 kali lebih cerdas. Haleluya. Ini yang penting dan tidak kalah penting. Memanfaatkan waktu dengan efektif dan benar. Eh, di 1 Korintus 10 ayat 23 ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Sekali lagi, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. eh Kalau kita baca di bahasa lain, kata diperbolehkan ini eh, memiliki arti lawful atau right things. Diperbolehkan ini adalah melakukan sesuatu yang benar, melakukan sesuatu yang bukan cuma diizinkan, tapi melakukan sesuatu yang benar. Tapi benar saja nggak cukup, yaitu ada satu yang kedua, berguna, beneficial, berguna, ada benefitnya, dan ada benefitnya pun nggak cukup. Yang berikutnya adalah membangun, melakukan sesuatu dengan suatu yang benar, suatu yang berguna, dan yang berikutnya adalah yang membangun atau konstruktif. Seringkali ayat ini dipakai untuk sesuatu yang dilarang karena tidak berguna gitu ya, misal merokok atau mungkin apapun itulah. Tapi di sisi lain ayat ini berbicara tentang mari kita melakukan sesuatu yang benar, yang berguna dan membangun. Jadi manfaatkan waktu kita dengan efek dan benar ini, yaitu melakukan sesuatu yang membangun. Misal, contohnya mengupgrade diri kita, perbesar kapasitas kita, atau kemampuan diri kita. Jangan jangan menggunakan waktu kita dengan sia-sia gitu ya. Kita bisa waktu, kita kita mempunyai waktu yang sama sehari 24 jam. Tapi apakah kita memanfaatkan waktu ini dengan tepat seperti yang Tuhan mau? Tadi kan dikatakan melakukannya seperti uh, His purpose, seperti tujuan yang Tuhan berikan pada setiap kita gitu ya. Jangan sia-siakan itu ya. Uh, Mungkin uh, kita mau kita yang punya apa namanya, masing-masing kita punya 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 kemampuan sendiri-sendiri, kita masing-masing punya kecerdasan sendiri-sendiri, masing-masing kita punya talenta yang Tuhan berikan sendiri-sendiri. Mari kita kembangkan dengan waktu-waktu yang ada. Uh, di Matius 25 perumpamaan tentang mina dan talenta ya, dikatakan ketika pengusahanya datang, dikatakan bahwa hamba yang setia itu bukan bukan cuma hamba yang sedang bekerja, tapi hamba yang berkembang, yaitu hamba yang mau mengembangkan talenta dan mina itu sendiri. Jadi eh, mari kita sama-sama kita mengembangkan setiap talenta kita, kita eh, mengenlarge, mengembangkan kapasitas kita masing-masing. Jangan puas dengan diri kita saat ini, tapi kita saya percaya eh, kalau Tuhan memberikan kita talenta, pasti Tuhan eh, juga memampukan kita untuk mengembangkan setiap talenta yang ada, gitu ya. Em, Mungkin Bapak Ibu punya punya apa namanya, keinginan, apa namanya, uh, kalau saya ketika saya beberapa bulan yang lalu saya diizinkan Tuhan untuk uh, tinggal sendiri di negara orang ya, sendirian, dan waktu saya itu banyak gitu ya. Waktu saya banyak, uh, kemudian apa yang saya lakukan ketika saya sendirian, ya salah satunya adalah saya belajar masak. Nah, ya masak yang sederhana gitu ya. Ya mungkin itu ya ya dengan bahan yang ada di sana gitu ya. Dan kemudian
ya ya untuk dinikmati dinikmati sendiri, nggak ada salahnya gitu. Kemudian apa lagi ya? Kemudian yang saya lakukan lagi waktu saya di sana karena saya sendirian adalah saya berolahraga. Saya belajar usia saya itu udah nggak muda lagi. Saya nggak mau bilang tua ya. Terus usia saya udah nggak muda lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saya belajar. Oh, berarti saya harus berolahraga. Dan dan puji Tuhan, berat badan saya lumayan turun banyak dan badan lebih fit. Dan akhirnya ketika saya di sini belajar untuk tetap menjaga apa namanya kesehatan seperti yang waktu saya bangun waktu saya di di Perancis kemarin. Jadi membangun ini suatu yang konstruktif, tidak tiba-tiba. Jadi harus harus apa namanya dari dasar untuk menjadi suatu yang kita inginkan itu harus dibangun dari dasar. Jadi di konstruktif gitu ya. Tidak tiba-tiba. Semuanya uh, ada tahapannya. Haleluya. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir itu mengerti kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maaf. Sekali lagi, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Eh, ini berbicara tentang mengerti kehendak Allah. Itu bicara tentang kita dengar-dengar akan suara Roh Kudus. Tadi kita alert, kita bisa alertly itu tadi eh, contoh tadi kan suami siaga tadi kan. Kemudian saya diberi contoh untuk handphone yang harus harus eh, apa namanya, yang notifikasi handphone, notifikasi handphone. Saya di perusahaan saya, di pekerjaan saya, perusahaan selalu menuntut kita semua, kami, untuk alertly. Jadi untuk bisa dihubungi kapanpun itu ya, mau Sabtu atau Minggu, itu untuk bisa dihubungi gitu ya. Eh, dan itu bicara untuk kita tetap siap sedia, waspada. Jadi apapun yang terjadi, angkat teleponmu, seperti itu. Eh, apa namanya? Dan itu mungkin juga terjadi di pasangan suami istri, ketika suami menelpon istri, ayo dong angkat teleponnya gitu ya. Begitu juga kita dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berbicara suatu, apakah kita early gitu ya? Apakah kita eh, apa namanya mengerti ketika dia berbicara? Eh, Ibarat pasangan kita dengan pasangan kita, ketika kita belum bicara pun mungkin eh, ketika kita belum bicara, istri kita udah tahu kita mau apa gitu ya. Karena apa? Karena kita membangun hubungan hari demi hari gitu ya. Dia alertly itu apa ya, dengan sadar, itu juga bisa dikatakan earthly gitu ya, dengan sadar, karena kita punya hubungan yang benar, yang baik hari demi hari, akhirnya kita jadi apa namanya, hubungan ini akan terbangun seperti itu ya. Dan itu juga kita relationship kita dengan Roh Kudus. Kalau kita apa namanya, kita tahu bagaimana 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 Roh Kudus, apakah kita hidup berkenan ataukah kita hidup mendukakan Dia gitu ya, mendukakan Roh Kudus. Kita kita tahu gitu ya. Karena apa? Karena kita punya hubungan yang yang karib dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Kita tahu, sekali lagi kita tahu Pak, kapan kita hidup berkenan, kapan kita mendukakan Dia. Kita tahu, kita sadar, kita pasti punya ada perasaan alert di dalam kita. eh Firman Tuhan di Yohanes 10 ayat 3 ayat 4, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Sekali lagi, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya.
Jadi mari kita hidup hidup living alertly, kita hidup dengan terus uh, dengar-dengar akan suara Roh Kudus. Miles Monroe pernah pernah berkata ya, ini soal penulis, the greatest tragedy in life is not death, but live without a purpose. Jadi uh, tragedi terbesar di kita tuh bukan bukan cuma kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Masing-masing uh, kita belajar untuk hidup dengan tujuan. Tujuan kita apa sih? Salah satunya adalah tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Sadar kita tuh hidup semua itu punya tujuan gitu ya. Masing-masing kita hidup apa namanya? Hidup harus apa namanya tadi kata katakan hidup terhormat, hidup penuh terencana dan hidup dengar-dengar akan firman Tuhan, dengar-dengar akan suara Roh Kudus. Itu penting sekali. Untuk berkautur pagi hari ini, mari masing-masing bagaimana Anda mengatur waktu dengan efektif setiap hari. Yang pertama, bagaimana Anda mengatur waktu dengan efektif setiap hari. Yang kedua, bagaimana cara Anda untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Bagaimana cara Anda untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Kami percaya Kau lebih lagi eh, berbicara bagi setiap kami Tuhan Yesus untuk kami hidup dengan benar. Roh Kudus kami mau mendengar akan firman-Mu, akan suara-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna. Kami hamba hanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.